Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lovi Puryanita, nomor taruna 2301154 dari kelas TD 3.1. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah Manajemen Operasional Angkutan Kereta Api dengan dosen pengampu Bapak Azhar Hermawan Rianto, SST, MT. Nah, pada slide ini akan ditampilkan daftar materi yang akan dibahas. Materi dimulai dari dasar transportasi, komponen sistem transportasi, moda transportasi, kemudian masuk ke sistem operasi kereta api. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan ke perencanaan dan pelaksanaan operasi, prinsip-prinsip operasi, persiapan perjalanan, perjalanan kereta api, GAPK, pengendalian perjalanan, sampai materi terakhir yaitu kapasitas lintas kereta api. Jadi, alur materi ini disusun dari konsep dasar sampai ke bagian operasional yang lebih teknis, yaitu bagaimana perjalanan kereta api direncanakan, dikendalikan, dan dihitung kapasitas lintasnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan manajemen operasional angkutan kereta api. Pada slide ini, kita mulai dari konsep yang paling dasar, yaitu transportasi. Secara sederhana, transportasi adalah kegiatan memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, setiap kali ada manusia yang perlu bepergian atau barang yang perlu dikirim, disitulah transportasi berperan. Nah, kenapa sih transportasi itu penting? Karena tanpa transportasi, aktivitas sehari-hari bisa terhambat. Orang sulit pergi bekerja, barang sulit sampai ke pasar, dan daerah sulit berkembang. Karena itu, fungsi transportasi bukan cuma soal bergerak, tapi juga menunjang pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, transportasi itu seperti sistem penghubung kehidupan. Tanpa transportasi, banyak kegiatan sosial dan ekonomi tidak bisa berjalan lancar. Setelah kita tahu definisinya, sekarang kita lihat transportasi sebagai sebuah sistem. Nah, kita masuk ke konsep sistem transportasi, yang mana transportasi tidak berdiri sendiri. Ada tiga elemen utama yang saling terhubung, yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Sistem kegiatan adalah sumber kebutuhan perjalanan. Misalnya, orang tinggal di satu tempat, bekerja di tempat lain, atau barang diproduksi di satu lokasi dan dikirim ke lokasi lain. Lalu, sistem jaringan adalah jalur yang menghubungkan tempat-tempat tersebut, seperti rel, jalan, pelabuhan, atau bandara. Setelah itu, muncul sistem pergerakan, yaitu aktivitas berpindahnya orang dan barang melalui jaringan tersebut. Di sini juga ada konsep modal choice dan rute choice. Artinya, orang akan memilih moda dan rute berdasarkan waktu tempuh, jarak, dan biaya. Jadi, pilihan transportasi bukan asal pilih, tetapi hasil pertimbangan kebutuhan dan kondisi perjalanan. Kalau sudah ada sistem, maka perlu ada manajemen agar sistem itu berjalan dengan baik. Nah, pada slide ini menjelaskan manajemen operasi kereta api sebagai alur input, proses, dan output. Kita bisa bayangkan operasi kereta api seperti sebuah mesin layanan besar. Bagian input adalah sebuah sumber, semua sumber daya yang dibutuhkan. Ada SDM, sarana, prasarana, material, modal, dan komponen pendukung lainnya. Input ini tidak akan menghasilkan layanan kalau tidak dikelola dengan baik. Maka, masuklah ke tahap proses, yaitu perencanaan dan pengendalian operasi. Disinilah keputusan dibuat, kapan kereta api berjalan, bagaimana jadwalnya, bagaimana pengawasannya, dan bagaimana perjalanan dikendalikan. Hasil akhirnya adalah output, yaitu jasa angkutan kereta api, bisa berupa layanan penumpang maupun barang. Tiga kata kunci pentingnya adalah fungsi, sistem, dan keputusan. Operasi kereta api bukan hanya menjalankan kereta, tetapi mengelola seluruh sistem agar layanan berjalan dengan aman, tepat, dan bermanfaat tentunya.
Nah, setelah memahami alurnya, kita lanjut ke komponen utama dalam sistem transportasi. Di sini kita melihat bahwa sistem transportasi terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama yaitu prasarana atau trek, yaitu jalur fisik tempat kendaraan bergerak. Dalam kereta api, ini berarti rel dan infrastruktur pendukungnya. Yang kedua yaitu kendaraan atau alat angkut. Untuk kereta api, ini bisa berupa lokomotif, kereta penumpang, atau gerbong barang. Ketiga yaitu terminal atau stasiun, yaitu tempat naik turun penumpang, bongkar muat, serta tempat pengaturan perjalanan. Yang keempat yaitu sistem pengendalian proses, yaitu bagian yang memastikan pergerakan transportasi tidak kacau. Keempat komponen ini saling berkaitan. Rel tanpa kereta tidak menghasilkan layanan. Kereta tanpa stasiun sulit melayani pengguna. Dan semuanya tetap butuh pengendalian agar perjalanan aman dan teratur. Nah, sekarang kita lihat komponen itu dalam konteks ekosistem operasi kereta api. Nah, jadi pada slide ini tuh menggambarkan operasi kereta api sebagai sebuah ekosistem. Artinya, operasi kereta api melibatkan banyak unsur yang saling bekerja sama. Ada jalur dan stasiun sebagai prasarana utama, ada fasilitas operasi untuk mendukung perjalanan, ada lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus sebagai bagian dari sarana. Selain itu, ada juga manusia yang menjalankan sistem seperti petugas, prasarana, awak sarana, dan petugas lainnya. Jadi, ketika satu kereta berangkat, sebenarnya bukan hanya masinis yang bekerja. Ada banyak pihak di belakang layar yang memastikan jalur siap, sarana siap, jadwal sesuai, dan perjalanan berlangsung aman. Inilah yang disebut ekosistem operasi kereta api, gabungan antara infrastruktur kendaraan, teknologi, dan manusia. Setelah ekosistemnya terbentuk, tentu kita perlu mengevaluasi dan mengendalikan operasinya. Nah, kita membahas bagaimana operasi tersebut eh, operasi transportasi itu dinilai dan dikendalikan. Ada 3 indikator utama, yaitu aksesibilitas, mobilitas, dan efisiensi. Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan orang atau barang menjangkau layanan transportasi. Mobilitas berkaitan dengan kemampuan sistem untuk menggerakkan orang dan barang. Efisiensi berbicara tentang bagaimana layanan berjalan dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Dalam operasi kereta api, pengendalian dilakukan melalui parameter seperti kecepatan, frekuensi, perhentian, headway, penyusulan, dan penanganan masalah. Semua ini dipantau agar perjalanan tidak hanya berjalan, tapi berjalan dengan teratur, aman, dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, dashboard OCC pada infografis ini menggambarkan bagaimana operasi kereta api terus dipantau secara sistematis. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan moda transportasi dalam sistem yang lebih luas. Nah, kita membahas Sistranas atau Sistem Transportasi Nasional. Sistranas adalah sistem transportasi yang dirancang agar pelayanan transportasi di Indonesia berjalan efektif dan efisien. Ada 3 tataran penting. Yang pertama yaitu Tatranas atau Tataran Transportasi Nasional yang mencangkup jaringan transportasi skala negara. Kedua yaitu ada Tatrawil atau Tataran Transportasi Wilayah yang mengatur hubungan antar wilayah. Yang ketiga yaitu ada Tatralog atau tataran transportasi lokal yang berfokus pada kebutuhan transportasi di tingkat daerah. Nah, yang menarik, sistem ini tidak hanya bicara soal kereta api, tapi ada jalan raya, laut, udara, sungai, dan pipa. Semua moda ini harus saling terhubung agar pergerakan manusia dan barang bisa berjalan lebih baik. Jadi, Sistranas adalah cara melihat transportasi sebagai satu sistem besar, bukan moda yang berdiri sendiri-sendiri.
Namun, dalam praktiknya, sistem transportasi menghadapi berbagai masalah infrastruktur. Nah, pada slide ini menunjukkan bahwa setiap moda transportasi memiliki tantangan infrastrukturnya masing-masing. Pada jalan dan kereta api, masalah bisa muncul dari minimnya pemeliharaan, kurangnya pembangunan, jalur baru, dan pertumbuhan kapasitas yang lambat. Di transportasi laut, masalah bisa berkaitan dengan armada dan pelabuhan. Sementara di transportasi udara, tantangan bisa muncul pada kapasitas bandara, fasilitas, atau pertumbuhan layanan yang belum seimbang dengan kebutuhan. Poin pentingnya adalah infrastruktur sangat menentukan kualitas transportasi. Kalau infrastruktur tidak terawat atau tidak berkembang, maka layanan menjadi kurang efisien, kurang nyaman, dan bisa menghambat daya saing. Jadi, transportasi yang baik membutuhkan infrastruktur yang kuat, terpelihara, dan terus disesuaikan dengan kebutuhan atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, setelah tahu masalahnya, kita perlu memahami bagaimana memilih moda transportasi yang tepat. Nah, jadi pada slide ini membahas faktor pemilihan moda transportasi. Ketika seseorang memilih naik kereta, kendaraan jalan raya, kapal, atau pesawat, biasanya ada 3 pertimbangan besar, yaitu waktu, jarak, dan biaya. Kereta api cocok untuk angkutan massal dengan kapasitas besar dan efisiensi yang baik pada koridor tertentu. Jalan raya unggul dalam fleksibilitas karena bisa menjangkau banyak lokasi. Transportasi laut kuat untuk muatan besar dan jarak jauh. Sementara udara unggul dalam kecepatan, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Namun, tidak ada satu moda yang selalu paling baik untuk semua kondisi. Pilihan terbaik tergantung kebutuhan perjalanan. Apakah ingin cepat, apakah ingin membawa barang besar, apakah ingin mengejar biaya yang lebih efisien. Itulah kenapa pemilihan moda harus mempertimbangkan efisiensi, kapasitas, aksesibilitas, dan biaya. Nah, sekarang kita akan fokus lebih dalam ke moda kereta api. Nah, kita akan membedakan 3 istilah penting, yaitu kereta api, sarana perkereta-apian, dan jalan rel. Kereta api adalah sarana dengan tenaga gerak yang berjalan di jalan rel. Artinya, kereta api tidak bergerak bebas seperti kendaraan jalan raya, tetapi mengikuti jalur rel yang sudah ditentukan. Sarana perkereta-apian adalah kendaraan yang bergerak di rel seperti lokomotif, kereta, atau gerbong. Sedangkan jalan rel adalah konstruksi yang mengarahkan perjalanan kereta. Di sini terlihat perbedaan antara sarana dan prasarana. Sarana adalah kendaraan yang bergerak, sedangkan prasarana adalah infrastruktur tempat kendaraan itu bergerak. Jadi, kereta tidak bisa berjalan tanpa rel, dan rel tidak bisa menghasilkan layanan tanpa kereta. Setelah itu, kita masuk ke sarana kereta api dan spesifikasi operasinya. Nah, pada bagian ini menjelaskan bahwa sarana kereta api tidak hanya dilihat dari bentuk kendaraannya, tetapi juga dari kemampuan operasinya. Lokomotif berperan sebagai penggerak rangkaian. Nah, rangkaian ini bisa terdiri dari kereta penumpang atau gerbong barang. Dalam operasi, ada beberapa faktor teknis yang perlu diperhatikan. Gaya tarik lokomotif menentukan kemampuan menarik rangkaian, berat rangkaian mempengaruhi beban kerja lokomotif, lalu hambatan gelinding gradien dan lengkung memengaruhi mudah atau sulitnya kereta bergerak di lintas. Kecepatan maksimum dan tekanan gandar juga menjadi bagian penting dalam keselamatan dan kemampuan operasi. Jadi, operasi kereta api bukan hanya soal berangkat dan sampai. Ada perhitungan teknis agar rangkaian mampu bergerak dan aman, stabil, serta sesuai dengan kondisi jalur. Nah, untuk memastikan semua berjalan terkendali, dibutuhkan pusat kendali operasi yang bernama OCC atau Pusat Kendalinya Operasi Kereta Api ya. Nah,
Pada slide ini, saya akan memperkenalkan OCC atau Operation Control Center. OCC adalah pusat kendali operasi perjalanan kereta api. Disinilah train dispatcher memantau dan mengendalikan perjalanan kereta api. Dalam operasi, GPK menjadi pedoman utama. GPK membantu petugas mengetahui jadwal, posisi, dan pola perjalanan kereta melalui OCC. Melalui OCC ini, perjalanan kereta api dapat dimonitor secara real-time. Artinya, petugas bisa melihat pergerakan kereta, kondisi jalur, dan kebutuhan pengendalian. Bayangkan kalau OCC ini seperti otak pengendali perjalanan. Jadi kereta mungkin bergerak di lintas, tetapi pengawasannya dilakukan dari pusat kendali. Tujuannya jelas, menjaga keselamatan, ketepatan, dan kelancaran perjalanan kereta api. Selanjutnya, kita masuk ke perencanaan operasi kereta api. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perencanaan operasi kereta api dengan alur input, proses, dan output. Seperti yang udah dijelaskan di awal tadi juga. Input ini mencangkup banyak unsur seperti SDM, material, modal, mesin, metode, prasarana, lokomotif, kereta, dan gerbong. Semua input ini kemudian dikelola melalui proses perencanaan operasi dan pelayanan. Artinya, sebelum kereta berjalan, perlu dipastikan sumber daya tersedia, jadwal tersusun, sarana siap, dan pelayanan bisa diberikan sesuai dengan kebutuhan. Output dari proses ini adalah layanan kereta api, seperti layanan penumpang, kereta api antar kota, kereta api barang. Jadi, perencanaan operasi adalah tahap penting agar layanan tidak berjalan asal-asalan. Perencanaan membuat operasi lebih teratur, terukur, dan siap dilaksanakan. Nah, agar perjalanan bisa dilaksanakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ada 5 persyaratan perjalanan kereta api yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu aspek operasional harus layak operasi. Artinya, perjalanan hanya boleh dijalankan jika kondisi operasinya memenuhi ketentuan. Yang kedua, yaitu prasarana harus tersedia sesuai kebutuhan. Jalur, stasiun, dan fasilitas pendukung harus siap digunakan. Ketiga, sarana penggerak dan pengangkut harus sesuai dengan pola operasi. Keempat, jadwal harus jelas agar perjalanan dapat dikendalikan. Yang kelima, petugas pelayanan harus siap karena manusia tetap menjadi bagian penting dalam operasi. Nah, poin utamanya di sini tuh, perjalanan kereta api tidak boleh hanya dilihat dari keretanya saja. Harus ada kesiapan sistem seperti operasinya, prasarana, sarana, jadwal, petugas. Kalau semua siap, perjalanan dapat berjalan lebih aman dan teratur. Nah, salah satu alat penting dalam perencanaan operasi adalah GPK. Nah, jadi GPK ini ditampilkan sebagai grafik perjalanan kereta api. GPK bukan hanya sekedar jadwal biasa, tetapi rencana operasi yang divisualisasikan dalam bentuk diagram waktu dan jarak, seperti yang tertera pada gambar di slide ini. Nah, melalui GPK, kita bisa melihat stasiun, waktu, jarak, kecepatan, posisi kereta, keberangkatan, kedatangan, persilangan, dan penyusulan. Jadi, GPK ini membantu petugas memahami kapan kereta bergerak dan di mana kereta berada. Jadi, bagaimana interaksinya juga dengan kereta yang lain. Kalau jadwal biasanya hanya menampilkan jam berangkat dan datang. GPK memberi gambaran yang lebih operasional. Karena itu, GPK menjadi alat penting untuk perencanaan, pengaturan, dan pengendalian perjalanan kereta api. Setelah perencanaan, kita masuk ke pelaksanaan operasi perjalanan kereta api. Nah, operasi perjalanan kereta api itu kegiatan yang memengaruhi pergerakan kereta lokomotif, gerbong, dan perlengkapan di lintasan. Jadi, operasi itu bukan hanya menjalankan kereta. Di dalamnya ada fungsi manajemen yang lengkap, ada merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasi, mengarahkan, memantau, mengontrol, dan mengawasi.
Contohnya, sebelum kereta berjalan harus ada rencana. Saat operasi berlangsung, harus ada koordinasi. Ketika terjadi perubahan kondisi, harus ada pengendalian. Nah, setelah perjalanan selesai, tetap juga perlu pengawasan dan evaluasi. Jadi, operasi perjalanan kereta api itu proses aktif yang menjaga agar pergerakan kereta berlangsung aman, teratur, dan sesuai dengan tujuan. Salah satu bagian penting dari operasi adalah tentunya jadwal perjalanan. Jadi kali ini saya akan membahas jadwal perjalanan kereta api sebagai dokumen teknis, produksi, dan dasar operasi. Artinya, jadwal bukan hanya daftar waktu, tetapi dasar untuk menjalankan layanan kereta api. Di sini ada dua jenis jadwal yang akan dibandingkan, yaitu pertama, cyclic timetable, yaitu jadwal yang berulang dan teratur. Ini cocok untuk layanan yang memiliki pola tetap. Yang kedua yaitu ada non-cyclic timetable. Maaf, non-cyclic timetable, yaitu jadwal yang lebih fleksibel dan tidak terlalu berulang. Jadi, jenis ini digunakan ketika pola perjalanan tidak selalu sama. Perbedaannya itu cukup penting, bahkan sangat penting. Jadi, jadwal cyclic ini memberikan keteraturan dan mudah dipahami pengguna. Sedangkan jadwal non-cyclic memberi fleksibilitas untuk kondisi tertentu. Dalam operasi kereta api, jadwal harus disusun agar kebutuhan layanan dan kemampuan operasi bisa seimbang. Setelah kita mengetahui jenis jadwal, kita juga perlu melihat bagaimana kinerja operasi dinilai. Jadi, kali ini membahas mengenai performansi operasi kereta api, yaitu kinerja operasi dari sisi operator dan pengguna. Dari sisi operator, performansi berkaitan dengan bagaimana layanan dijalankan. Dari sisi pengguna, performansi terasa dari kenyamanan, ketersediaan perjalanan, dan keteraturan layanan. Ada beberapa parameter yang diperhatikan seperti frekuensi, kapasitas, biaya operasional, sistem penjadwalan, load factor, headway, kecepatan, ketersediaan perjalanan, dan waktu sirkulasi. Parameter ini membantu menilai apakah operasi sudah berjalan baik, misalnya frekuensi menunjukkan seberapa sering layanan tersedia, headway menunjukkan jarak waktu antar kereta, load factor berkaitan dengan pemanfaatan kapasitas. Nah, jadi performansi operasi adalah cara melihat kualitas layanan secara lebih menyeluruh. Setelah kita memahami performansi, kita masuk ke prinsip-prinsip operasi kereta api. Nah, di sini ada 10 prinsip operasi kereta api. Yang pertama yaitu kereta harus tetap bergerak. Dalam operasi, kendaraan yang terlalu lama berhenti bisa mengurangi efisiensi layanan. Prinsip berikutnya adalah bergerak cepat dan murah, saling tergantung, serta mengoptimalkan perjalanan jarak jauh dengan beban maksimum. Ada juga prinsip bahwa kapasitas tidak selalu tetap, sehingga operasi harus adaptif terhadap kondisi. Kemudian, sarana yang tidak dibutuhkan sebaiknya dikeluarkan dari operasi agar tidak membebankan sistem. Kita juga harus waspada terhadap puncak angkutan yang bisa membuat, terhadap puncak angkutan, jadi membuat perencanaan realistis juga, lalu menjaga keandalan dan kepercayaan, serta terus memperbaiki metode operasi. Jadi, 10 prinsip ini adalah pedoman agar operasi kereta api tetap efisien, aman, dan dapat dipercaya. Berikutnya, kita juga akan melihat jenis-jenis kereta api dan konsep kecepatannya. Jadi kali ini saya mengelompokkan jenis kereta api dari 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu menurut pengoperasian. Ada kereta antar stasiun, kereta api konvoi, dan lok pendorong. Ini berkaitan dengan bagaimana kereta dijalankan di lintas. Nah, yang kedua itu dikelompokkan menurut sifat. Ada kereta api biasa, kereta api fakultatif, dan kereta api luar biasa. Klasifikasi ini penting karena tidak semua perjalanan memiliki pola atau status yang sama. Ketiga, menurut kegunaannya. Nah, jadi yang ketiga ini dikelompokkan menurut kegunaan.
yaitu ada kereta api penumpang, kereta api barang, dan kereta api dinas. Selain jenis kereta api, di sini juga memperkenalkan kecepatan maksimum dan kecepatan operasi. Jadi, kecepatan maksimum itu adalah batas tertinggi yang dapat dicapai sesuai ketentuan. Sedangkan kecepatan operasi adalah kecepatan yang digunakan dalam praktik perjalanan sesuai kondisi lintas dan pengaturan operasi. Nah, setelah kita mengetahui jenis kereta api, kita masuk ke konsep keselamatan lintas melalui petak blok. Nah, saya akan bahas tentang petak blok. Jadi, petak blok itu salah satu konsep penting dalam keselamatan perjalanan kereta api. Petak blok membagi jalur menjadi bagian-bagian aman. Tujuannya adalah mengatur agar perjalanan kereta tidak saling mengganggu dan tetap terkendali. Prinsip utamanya adalah dua kereta api tidak boleh berada dalam satu blok yang sama pada waktu yang sama. Ini penting untuk mencegah konflik pergerakan. Selain itu, ada juga persilangan, yaitu temuan kereta api dari arah berlawanan. Ada juga penyusulan, yaitu ketika kereta api yang lebih cepat mendahului kereta api lain yang searah. Disusul istilahnya. Kemudian ada juga BLB dan rintang jalan sebagai kondisi khusus. Dalam kondisi seperti ini, perjalanan harus diatur dengan lebih hati-hati. Jadi, petak blok bukan hanya pembagian jalur, tetapi sistem keselamatan perjalanan. Selanjutnya kita masuk ke persiapan perjalanan kereta api sebelum diberangkatkan. Kita perlu tahu bagaimana sih persiapan perjalanan kereta api itu sebelum diberangkatkan. Nah, jadi persiapan perjalanan adalah proses teknis dan administratif sebelum kereta api diberangkatkan dari stasiun awal atau depo. Tujuannya adalah tentu saja memastikan sarana, prasarana, dan awak sarana layak operasi sesuai standar keselamatan. Jadi, sebelum kereta bergerak, banyak hal yang harus dicek. Apakah keretanya siap? Apakah jalurnya aman? Apakah awak sarana sudah memenuhi syarat? Apakah dokumen perjalanan lengkap? Nah, itu semua tuh harus dicek. Nah, persiapan ini tuh sangat penting karena keselamatan tidak dimulai saat kereta berjalan, tetapi sejak sebelum keberangkatan. Pemeriksaan awal yang baik dapat mencegah masalah saat perjalanan berlangsung. Jadi, persiapan perjalanan adalah tahap awal yang sangat menentukan kualitas dan keselamatan operasi kereta api. Untuk memastikan kesiapan itu, kita akan menggunakan checklist operasi seperti yang terlihat di layar ya teman-teman. Nah, jadi ini saya tampilkan checklist kesiapan operasi dalam 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu kesiapan sarana. Di sini yang diperiksa itu antara lain ada rem, kelistrikan, pintu, dan komunikasi. Semua harus berfungsi karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan pelayanan. Yang kedua, yaitu kesiapan awak sarana. Nah, di sini masinis dan petugas tuh harus sehat, memiliki sertifikat, dan mengikuti briefing sebelum berangkat. Ini penting karena petugas adalah pengendali langsung dalam operasi. Nah, yang ketiga itu ada kesiapan jalur dan jadwal. GAPK harus menjadi acuan dan status jalur harus dipastikan aman. Jadi, checklist ini tuh membantu memastikan tidak ada aspek penting yang terlewat sebelum kereta diberangkatkan. Dalam operasi kereta api, hal kecil yang tidak dicek itu bisa berdampak sangat besar. Nah, selanjutnya selain checklist teknis, ada juga loh SOP dinas sebelum berangkat. Nah, saya akan bahas SOP dinas sebelum berangkat. Jadi, SOP ini tuh menjadi alur kerja masinis dan petugas sebelum menjalankan tugas. Tahapannya itu mencangkup pemeriksaan kesehatan, pengecekan surat tugas, sertifikat kecakapan, dokumen perjalanan, koordinasi dengan PPKA, serta memastikan kesiapan kondektur dan petugas lain. Semua unsur ini penting karena perjalanan kereta api melibatkan banyak orang dengan tanggung jawab masing-masing.
Koordinasi dengan PPKA juga sangat penting karena petugas harus memahami kondisi operasi, rute, dan informasi perjalanan. Jadi, SOP ini bukan sekedar administrasi, tetapi bagian dari sistem keselamatan. Petugas yang siap secara fisik, mental, administratif, dan koordinatif akan mendukung perjalanan yang lebih aman dan tertib. Lalu, setelah semua siap, barulah kita melihat siklus perjalanan kereta api. Nah, saya akan menjelaskan siklus perjalanan kereta api dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan perjalanan. Pada tahap ini, kereta disiapkan dari depo atau stasiun awal sebelum beroperasi. Yang kedua yaitu pemberangkatan. Kereta diberangkatkan sesuai prosedur dan jadwal operasi. Yang ketiga yaitu kereta api dalam perjalanan. Di tahap ini, kereta bergerak di lintas dengan pengendalian operasi yang aman. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kedatangan di stasiun. Kereta tiba di stasiun tujuan dan menyelesaikan perjalanan. Siklus ini menunjukkan bahwa perjalanan kereta api bukan hanya momen ketika kereta bergerak di rel, tetapi ada juga proses sebelum berangkat, proses saat jalannya gimana, dan proses saat tiba. Semuanya tuh saling terhubung dalam satu siklus operasi yang teratur. Dalam perjalanan itu, kita perlu memahami istilah tempat operasi kereta api. Nah, di sini saya akan memperkenalkan istilah tempat dalam operasi kereta api, yaitu yang pertama ada stasiun. Nah, stasiun itu tempat pelayanan dan kegiatan operasi. Ada stasiun operasi juga yang memiliki fungsi pengaturan perjalanan. Selanjutnya ada juga perhentian, yaitu tempat berhenti yang fungsinya lebih terbatas. Kemudian ada stasiun batas biasa dan stasiun batas luar biasa yang berkaitan dengan batas pengaturan operasi tertentu. Ada juga stasiun sementara yang digunakan dalam kondisi atau kebutuhan khusus. Selanjutnya ada blok pos yang fungsinya itu untuk mengatur petak blok. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada emplasement, yaitu area jalur di stasiun yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti berhenti, menyusul rangkaian, atau melangsir kereta gitu ya. Selanjutnya, eh, dari tempat operasi ini kita akan lanjut ke jenis jalur dan kegiatan langsiran. Jadi, berbagai jenis jalur dalam emplasemen dan kegiatan langsiran itu ada beberapa yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama tuh ada jalur utama yang digunakan untuk perjalanan kereta dari dari stasiun asal ke stasiun tujuan. Kemudian ada juga jalur langsir yang digunakan untuk memindahkan kereta atau rangkaian dari satu jalur ke jalur yang lain. Ada juga jalur tangkap untuk menahan rangkaian agar tidak melewati batas aman. Selanjutnya ada jalur simpan yang digunakan untuk menyimpan kereta atau rangkaian sementara. Kemudian ada juga jalur buntu namanya. Nah, jalur buntu ini adalah jalur yang berakhir pada perhentian. Sedangkan jalur luncur ini membantu pergerakan kereta secara gravitasi. Dalam langsiran, keselamatan sangat penting. Harus ada koordinasi antara masinis dan juru langsir tentunya. Terus pengereman juga harus dipastikan berjalan dengan aman, lancar, dan berfungsi dengan baik. Setelah itu, setelah kegiatan selesai juga perlu melakukan pelaporan. Jadi langsiran itu intinya adalah kegiatan teknis yang harus dilakukan secara terkoordinasi. Sekarang kita akan masuk lebih dalam ke GPK. Tadi saya udah sempat singgung di awal mengenai GPK. Nah, sekarang kita akan mematangkan tentang apa sih GPK itu. Nah, jadi GPK ini adalah grafik perjalanan kereta api. Bentuknya tuh berupa grafik garis yang menggambarkan perjalanan kereta api berdasarkan waktu dan jarak. GPK menjadi pedoman pelaksanaan perjalanan. Di dalamnya kita bisa melihat stasiun, waktu,
jarak, kecepatan, posisi kereta, serta kejadian penting seperti berangkat, berhenti, datang, bersilang, dan bahkan ada juga penyusulan. Itu kita bisa lihat semua di situ. Dengan GPK ini, petugas dapat memahami pola perjalanan kereta secara visual. Jadi bukan hanya tahu kereta itu berangkat jam berapa, tetapi juga tahu posisinya tuh kereta tuh dalam lintas mana sih, di mana gitu. Hubungan dengan kereta lain juga kita bisa tahu. Terus ada titik-titik penting dalam operasi itu kita juga bisa lihat di GPK. Jadi GPK ini sangat penting dalam pengaturan perjalanan kereta api. Setelah kita tahu apa itu GPK, kita perlu belajar cara membacanya. Nah, saya akan membantu membaca dalam diagram GPK itu gimana sih. Jadi, yang pertama kita itu harus memperhatikan sumbu waktu. Biasanya sumbu waktu dibaca dari kiri ke kanan. Yang kedua, kita harus perhatikan juga sumbu jarak atau daftar stasiun yang menunjukkan urutan lokasi perjalanan. Kalian bisa fokus ke layar dan itu sudah menjelaskan apa yang sedang saya bahas. Nah, selanjutnya itu ada garis perjalanan kereta api yang menunjukkan pergerakan kereta dari satu stasiun ke stasiun lain. Setiap garis bisa diberi nomor kereta api sebagai identitas perjalanan. Titik berhenti menunjukkan di mana kereta berhenti. Lalu ada titik persilangan, itu menunjukkan pertemuan dua kereta dari arah yang berbeda. Lalu ada titik penyusulan. Jadi titik penyusulan itu menunjukkan ketika satu kereta mendahului kereta lain. Ada juga di situ terlihat batas kecepatan. Nah, batas kecepatan itu perlu diperhatikan karena setiap segmen lintas bisa memiliki ketentuan operasi yang berbeda-beda. Jadi, membaca GPK membutuhkan pemahaman terhadap sumbu, garis, titik, dan simbol tentunya. GPK juga bisa disusun dan diubah sesuai kebutuhan operasi. Nah, saya akan menjelaskan bahwa GPK itu disusun secara berkala dan dapat berubah sesuai dengan kondisi. Perubahan bisa terjadi karena faktor prasarana, jumlah sarana, kecepatan kereta api, kebutuhan angkutan, atau keadaan memaksa yang harus banget GPK itu untuk dirubah. Misalnya, ketika ada perubahan kondisi jalur atau kebutuhan perjalanan meningkat, maka rencana operasi perlu disesuaikan. Perubahan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada persiapan pemberlakuan seperti marka peralihan, jadwal, dinasan kondektur, dinasan masinis, dan stam formasi, dan JPJ. Artinya perubahan GPK harus dikelola dengan tertib. Tujuannya itu agar semua pihak mengetahui perubahan, memahami tugasnya, dan operasi tetap terkendali. Setelah GPK, kita akan masuk ke alur pengendalian perjalanan kereta api. Jadi, alur pengendalian perjalanan kereta api dalam 4 tahap yaitu ada perencanaan, realisasi, pengendalian, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, unsur seperti GPK, sarana, prasarana, SDM, dan regulasi menjadi dasar. Setelah itu, masuk ke tahap realisasi, yaitu pengoperasian kereta api sesuai dengan rencana. Kemudian ada tahap pengendalian, yaitu pemantauan dan pengaturan perjalanan agar tetap aman, tepat, dan lancar. Tahap terakhir adalah evaluasi, yang mana evaluasi dilakukan untuk menilai perjalanan dan memperbaiki operasi berikutnya. Di sini, SIPOKA berperan sebagai sistem yang membantu evaluasi perjalanan. Jadi, pengendalian perjalanan kereta api adalah siklus yang terus berjalan. Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, lalu dievaluasi. Sekarang kita akan membahas mengenai SIPOKA sebagai pendukung layanan prima. Tadi udah kita senggol sedikit dan sekarang kita akan membahas di sini. Nah, jadi peran SIPOKA dalam mendukung layanan prima operasi kereta api itu sangat penting ya, sangat berperan. SIPOKA itu membantu memastikan perjalanan kereta api siap dioperasikan.
Kesiapan itu mencakup SDM, prasarana, sarana, fasilitas operasi. Kalau semua unsur ini siap, maka hasil layanan yang diharapkan adalah perjalanan yang aman, lancar, nyaman, dan tepat waktu. Selain itu, Sipoka juga mendukung petugas agar bekerja sesuai tanggung jawab dan pelayanan pelanggan bisa berjalan secara optimal. Jadi, Sipoka ini bukan hanya sistem informasi biasa, tetapi juga sebagai alat pendukung operasi dan pelayanan. Dengan sistem seperti ini, kesiapan operasi dapat dipantau, dikoordinasikan, dan dievaluasi dengan lebih baik. Yang terakhir, kita akan bahas bahaya, resiko, dan respon darurat dalam perjalanan kereta api. Nah, jadi kita akan membahas keselamatan dalam konteks bahaya, resiko, dan respon darurat. Jadi, sebagai pengantar, bahaya itu adalah potensi yang dapat menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian. Sedangkan resiko adalah kemungkinan bahaya itu benar-benar menimbulkan kerugian. Jadi, beberapa bahaya utama dalam operasi kereta api antara lain ada tabrakan, anjlokan, kebakaran, ledakan, bencana alam, kerusakan aset, vandalisme, dan demonstrasi. Semua bahaya ini perlu dikenali agar petugas bisa lebih siap dalam mengantisipasi kondisi darurat. Respon darurat dilakukan melalui 3 langkah utama, yaitu ada lapor pusat kendali, amankan sarana, dan evakuasi. Artinya, saat terjadi kondisi darurat, tindakan harus cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan. Inilah inti dari operasi kereta api yang bertanggung jawab mencegah bahaya, mengelola resiko, dan siap merespons keadaan darurat. Nah, setelah sebelumnya kita membahas pengendalian perjalanan kereta api, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pertemuan 13 tentang kapasitas lintas kereta api. Materi ini sangat penting karena dalam operasi kereta api, kita tidak hanya membahas bagaimana kereta dijalankan, tetapi juga seberapa besar kemampuan suatu lintas dalam menampung perjalanan kereta api. Jadi, di bagian ini kita akan melihat konsep kapasitas lintas dan hubungannya antara headway dan frekuensi serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan kapasitas lintas. Pada slide ini, kita akan membahas konsep dasar kapasitas lintas kereta api. Nah, secara sederhana, kapasitas lintas adalah kemampuan suatu lintas jalan kereta api untuk menampung operasi perjalanan kereta api dalam periode waktu tertentu, yaitu 144 menit atau 24 jam. Jadi, kapasitas lintas menunjukkan seberapa banyak perjalanan kereta api yang dapat dilayani oleh oleh suatu jalur dalam satu hari. Semakin baik kondisi lintas, sistem operasi, dan pengaturannya, maka akan semakin besar pula kapasitas yang dapat ditampung. Di sini juga ada dua istilah penting, yaitu headway dan frekuensi. Headway adalah selang waktu antara satu kereta api dengan kereta api berikutnya. Sedangkan frekuensi adalah jumlah perjalanan kereta api dalam satuan waktu, misalnya per jam atau per hari. Kapasitas lintas ini dipengaruhi oleh 3 parameter utama, yaitu lalu lintas, operasi, infrastruktur, atau prasarana. Jadi, untuk memahami kapasitas lintas, kita harus melihatnya sebagai gabungan antara kondisi jalur, jumlah perjalanan, sistem pengaturan, dan kesiapan operasional. Setelah kita memahami pengertian dasarnya, selanjutnya kita masuk ke hubungan antara headway dan frekuensi. Karena dua istilah ini sangat menentukan padat atau tidaknya operasi kereta api. Nah, kita akan membahas headway dan frekuensi kereta api nih. Nah, headway itu adalah interval atau selang waktu antara dua kereta api dengan kereta api berikutnya pada titik yang sama. Misalnya, jika satu kereta lewat pukul 8, lalu kereta berikutnya lewat pukul 8 lewat 6 menit, maka headway-nya adalah 6 menit. Semakin kecil headway, artinya jarak waktu antar kereta semakin rapat. Dengan begitu, jumlah kereta yang bisa dilayani dalam satu periode waktu akan semakin banyak.
Sebaliknya, kalau headway terlalu besar, maka frekuensi perjalanan menjadi lebih sedikit. Frekuensi sendiri adalah banyaknya kereta api yang berjalan dalam satuan waktu. Contohnya, dalam 2 jam sibuk pagi terdapat 20 perjalanan kereta api. Maka angka itu menunjukkan frekuensi perjalanan pada periode tersebut. Pada slide ini juga terdapat rumus umum headway, yaitu H sama dengan TA min B plus TP plus C. Artinya headway dipengaruhi oleh waktu tempuh kereta antara stasiun A dan stasiun B, waktu pelayanan blok atau proses operasi, serta waktu tetap atau cadangan operasi. Jadi, headway bukan hanya soal jarak waktu biasa. Headway dipengaruhi oleh jarak antar stasiun, sistem blok, kecepatan kereta, dan sistem operasi. Karena itu, pengaturan headway sangat penting agar perjalanan tetap aman, teratur, dan kapasitas lintas bisa dimanfaatkan dengan optimal. Setelah kita mengetahui bahwa headway dan frekuensi sangat berpengaruh terhadap kapasitas, selanjutnya kita akan lihat faktor-faktor praktis yang mempengaruhi kapasitas lintas dan bagaimana sih cara meningkatkannya. Nah, kita akan membahasnya di sini. Jadi, kapasitas lintas itu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kondisi prasarana, sistem operasi, perangkat persinyalan, jarak antar stasiun, kecepatan kereta api, dan jenis jalur. Faktor pertama adalah kerapatan minimum antara dua kereta api yang baik searah maupun berlawanan arah ya. Semakin aman dan efisien jarak pengaturannya, maka kapasitas lintas bisa semakin baik. Faktor yang kedua adalah jarak antar stasiun. Pada jalur tertentu, semakin panjang petak jalan, maka waktu tempuh dan waktu tunggu bisa menjadi lebih besar. Karena itu, jarak antar stasiun dan pengaturan petak jalan sangat berpengaruh terhadap kapasitas. Faktor yang ketiga adalah kecepatan kereta api. Kecepatan yang lebih baik dapat membantu mempercepat waktu perjalanan, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kondisi lintas dan keselamatan operasi. Faktor yang keempat adalah pelayanan perangkat persinyalan. Persinyalan berperan penting untuk menjaga jarak aman antar kereta dan mengatur izin perjalanannya. Faktor yang kelima adalah jenis jalur. Apakah jalur tunggal atau jalur ganda? Jalur ganda umumnya dapat menampung perjalanan lebih banyak karena pergerakan kereta dari dua arah bisa dipisahkan dengan lebih baik. Pada bagian petak blok, prinsip pentingnya adalah dalam satu petak blok pada jalur kereta api umumnya hanya diizinkan satu kereta api melintas. Tujuannya untuk menjaga keselamatan dan mencegah konflik perjalanan. Untuk meningkatkan kapasitas lintas, beberapa cara dapat dilakukan, misalnya mengubah jalur tunggal menjadi jalur ganda, lalu memperpendek petak jalan, serta memperpendek petak blok. Lalu juga ada meningkatkan kecepatan kereta api, serta mengganti sistem hubungan blok menjadi sistem yang lebih modern atau otomatis. Jadi, peningkatan kapasitas lintas bukan hanya dilakukan dengan menambah kereta, tetapi harus didukung oleh prasarana persinyalan, sistem operasi, dan pengaturan perjalanan yang baik. Tujuan akhirnya adalah agar perjalanan kereta api menjadi lebih aman, lancar, dan efisien. Nah, jadi teman-teman itu tadi rangkaian materi 13 pertemuan dari dasar transportasi sampai dengan kapasitas lintas kereta api. Intinya operasi kereta api adalah sistem yang besar yang melibatkan sarana, prasarana, SDM, jadwal, dan pengendalian, keselamatan, dan pelayanan. Nah, semoga penjelasan ini membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Jangan lupa juga, kereta api itu bukan hanya soal perjalanan dari satu stasiun ke stasiun lain, tapi tentang bagaimana seluruh sistem bekerja agar perjalanan aman, tepat, tepat waktu, tertib, dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.